Puji Tuhan, walaupun cuaca di luar hujan tidak menutup kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, tidak menutup kerinduan kita untuk datang ke rumah Tuhan, untuk tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita yakin seberapa yang kita ada pada saat ini, kita mau mendengarkan hati Tuhan pada saat ini. Kita berdiri sama-sama, saudara. Lebih dalam ku menyembah.
kembali Bapa di dalam surga, karena waktu yang indah pada siang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh kembali lagi datang beribadah kepadamu, satu pujian karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada siang hari ini Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami ingin beribadah kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua supaya lawatan Allah memberikan satu sukacita buat kami semua yang hadir pada siang hari ini. Kami yakin juga kami akan diberkati oleh Engkau. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik pelayanan pujian, baik pelayanan singer, baik pelayanan musik, pelayanan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu ya Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami membawa berkat yang besar melalui kebenaran firman-Mu. Kalau kami sebentar pulang, terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat Tuhan perjamuan asa yang kudus. Engkau berkati ya Tuhan. Perjamuan asa yang kudus, roti dan anggur menjadi kekuatan buat kami untuk kami tetap berharap kepada Tuhan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama bersekutu untuk memuji mengagungkan Tuhan. Pelayanan kolektan juga Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ampuni setiap kelemahan kami, sucikan kami, layakkan kami, ampuni setiap dosa-dosa kami. Kami yakin kami sudah datang kepadamu pada siang hari ini. Kami sudah mempersiapkan hati, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Hanya Engkau menjadi jawaban yang besar buat kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Sucikan tempat ini, kuduskan Tuhan, supaya benar-benar kami boleh menikmati akan kebesaran Tuhan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Ada haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Berterima kasih buat Tuhan Yesus yang masih mempercayakan kami terus belajar dan terus belajar di dalam melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Kita mau tetap belajar untuk melayani Tuhan. Dan terima kasih buat Ibu Gembala yang masih percayakan kami untuk melayani Tuhan, untuk jemaat di tempat ini. Kita beri bersama-sama, saudaraku. Kita mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kita terpujian itu berkata, oleh darah anak domba. Haleluya. Amin.
dalam nama Yesus ada kuasa dalam darahnya. Ku menang, ku menang. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami, Tuhan. Engkau melayani Tuhan.
syukur Tuhan, memuji Allah yang besar seperti yang Engkau Tuhan. Besar yang kami berdaya Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian kami boleh naik di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Itu menjadi pedoman buat kehidupan kami Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu, agar membuka setiap rahasia firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami mengimpun dunia ini. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar umat-umat-Mu juga Tuhan akan memberikan korban persembahan. Engkau berkati dari kecil Tuhan, bahkan yang belum sempat memberi Tuhan, berlipat-lipat kali ganda Tuhan, sesuai dengan janji kebenaran firman. Terima kasih banyak Bapa. Kami duduk diam, mau siap mendengarkan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menjawab doa sedang duduk. Bila ku ingat cinta Tuhanku. Puji Tuhan, Yesus berkata Tuhan. Haleluya. Saudara siap dengar firman Allah? Iya. Kita siap menerima kunjungan lawatan Tuhan pada siang hari. Terima kasih bagi Gembala perjalanan kami dalam sesi kedua saat di dalam melayani firman Allah. Puji Tuhan. Iya, saudara, kita datang ke sini bukan hanya tetap buka biasa, tapi kita berjumpa dengan Tuhan lewat firman-Nya, lewat kuasa yang besar, sehingga saudara-saudara dalam Tuhan, apa yang pun yang kau bawa di rumah saat ini, ya, belajar kau serahkan kepada Tuhan. Tuhan mengangkat, memikul segala beban saudara, sehingga tidak sama ketika kau datang dari rumah dan pulang kau membawa solusi yang tepat dan akurat dari Tuhan lewat ibadah yang kedua hari ini. Kita lihat kebenaran firman Allah, Galatia pasal yang kedua. Surat Galatia pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-19 dan 20. Kita berdiri kembali, saudara-saudara Tuhan. Puji Tuhan. Suasana di luar dingin, hujan, tetapi biar tetap hati kita panas dengan api Roh Kudus, membara, balai Tuhan, mengikut Tuhan, sudah bersemangat. Puji Tuhan.
Sama-sama kita membaca ya saudara-saudara dalam Tuhan. 2, 3, iya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam nama Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Rasul Paulus telah mulai mengembalakan jemaat yang ada di Galatia, menyatakan diri bahwa saudara-saudaraku, kita hidup oleh iman, bukan hanya oleh daging saja, saudara. Karena daging tidak akan saudaraku dibawa nanti, tetapi saudara-saudaraku, daging ini memang lemah, tapi roh itu penurut. Kita hidup bukan karena kebenaran diri kita sendiri yang hakiki, tapi kalau hidup kita oleh iman kepada Kristus Yesus. Haleluya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-19 tadi, saudara-saudara dalam Tuhan. Sebab aku telah mati, saudara-saudara. Kenapa dia katakan, sedangkan dia posisinya saat itu masih hidup, tapi dia telah mati? Saudara mungkin bertanya hal itu, jemaat Tuhan yang ada di Bethlehem Tambun, Cibitung. Aku telah mati. Artinya kedagingannya, keangkuhannya, kecongkakannya, hidupnya, dosanya yang lama telah dimatikan, dikuburkan oleh darah Yesus. Haleluya. Saudaraku juga harus berkata kepada dirimu sendiri, Tuhan, haleluya, aku telah mematikan keinginan daging kehidupanku yang lama yang ada dalam hidupku. Karena Paulus katakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi jangan saudara-saudaraku angkat di permukaan hidupmu soal-soal hidupmu yang lama. Itu sampah, itu kotoran dan tidak berguna. Jangan megahkan dirimu dengan yang dulu, saudara. Tetapi hidupmu yang sekarang ini, saudara-saudaraku, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, menghormati Tuhan, saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Dan banyak hal lagi yang saudara-saudara harus kerjakan dalam hidupmu. Bukan saudara-saudara melihat hidupmu yang ke belakang. 2 kali itu dalam perjanjian baru bahwa jangan seperti istri lo menoleh ke belakang. Lihat hanya perkara-perkara yang jasmani, perkara-perkara daging, saudara-saudara dalam Tuhan. Haleluya, saudara-saudara dalam Tuhan. Kita dibenarkan Tuhan oleh bukan karena Kristen turunan, ikut-ikutan saja, tapi kita dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan, saudara-saudara. Saya juga orang tua saya hamba Tuhan juga, tapi saya melayani Tuhan bukan ikut-ikutan, bukan dipaksa juga oleh Bapa saya. Sebab aku telah mati. Nah ini saudara, say goodbye hidup yang lama, saudara-saudara. Tidak ada gunanya jumpa yang lama. Wahyu berkata, nanti kalau kita sudah akan masuk ke dalam kerajaan surga, sebelumnya Tuhan gantikan apa? Jumpa yang baru. Haleluya, pakai yang baru. Puji Tuhan, ya. Haleluya, saudara. Hidup yang baru, saudara. Sebab aku telah mati. Ikut Tuhan itu, ikut Yesus, harga mati. Sekali Tuhan, tetap Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan menjual iman saudara-saudara dengan jabatan, dengan uang, dengan harta, benda materi. Kita lihat sudah beberapa orang yang notabene dulu ikut Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan sudah hamba Tuhan, jatuh karena dihidupkan kembali hidup yang lama. Tadi arti saudara, Wahyu berkata surat Wahyu pasal 2, sepertiga bintang di langit akan berguguran,
Sebab itu mawa sendiri tentang hati saudara. Bukan hanya saudara cari perkara-perkara yang jasmani, tetapi pentingnya kerajaan surga yang saudara dan saya pikirkan. Bukan tidak penting. Kami hamba Tuhan masih membutuhkan perlu saudara. Tetapi kebutuhan pokok hidup kita adalah belajar taat, belajar setia, mengiring Tuhan, bayar harga saudara-saudara melayani Tuhan. Ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus, untuk firman Allah. Saudara, bukan hidup hanya untuk keluargamu. Wah, ini kok pedes banget ya, Pak Pendeta. Saya juga punya keluarga seperti saudara. Anak saya 4, anak panti asuhan 15. Tetapi aku tetap mengutamakan Tuhan di atas segala hidupku, rumah tanggaku. Tapi pasti saudara, kalau Tuhan saudara dan saya sudah prioritaskan di atas segala hidup, pasti rumah tangga pun akan diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Contoh Abraham, bayar harga, sudah dijawab Tuhan, berikan Ishak buat Tuhan, harus dikorbankan, harus disembelih, saudara. Tapi dia percaya kalau Tuhan yang perintahkan, pasti jawabannya juga dari Tuhan. Haleluya. Jadi berkati, sehingga dijuluki di Alkitab Abraham, bapak orang beriman, Sarah, ibu orang percaya. Haleluya. Diberkati Tuhan. Karena apa? Firman Allah, aku hidup untuk Allah. Haleluya. Saudara dalam Tuhan, ya, kita hidup untuk Allah. Saudara dalam Tuhan, ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Loh, padahal waktu itu secara fisik Paulus tidak ada di kayu salib, kan? Tidak ada. Tetapi dia nyatakan hidupnya secara roh. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Haleluya. Saudara pun demikian. Kita semua, kami hamba-hamba Tuhan, kami telah disalibkan dengan Kristus. Haleluya. Dikuburkan kehidupan kita yang lama, yang tindak tanduk kita yang tidak berkenan, dikuburkan, disalibkan. Yang hidup sekarang ini bukan kita lagi, tapi Kristus yang timbul, yang tinggal di dalam kita. Haleluya. Cara berpikir, cara berbicara, cara melangkah, cara bekerja, kita diatur oleh Kristus. Sebab itu mari saudara dan saya, kita semuanya belajar untuk menyalibkan diri kita, kemauan kita, saudara-saudara, kehendak kita. Seringkali kita sok menyatu, Tuhan, kok saya sudah setia ini, saya sungguh-sungguh kok masih dalam penderitaan. Ya itu maunya Tuhan. Saudara, di ayat utama, kami pun juga sebagai hamba Tuhan bukan berarti tidak mengalami penderitaan. Ayub berkata pasal 23 ya, dalam tibisan, dalam kesesakan itu baik, supaya kita diuji seperti apa. Amin. Saudara siap, ready diuji oleh Tuhan? Tidak hanya saudara puji Tuhan, haleluya. Oh, itu bukan hanya simbolis. Hati Ayub sudah diuji oleh Tuhan, ditebak oleh Tuhan, disalibkan, hartanya habis, anak-anaknya 10 diangkat Tuhan dalam sekejap. Enggak ada yang dia miliki lagi. Tapi Tuhan tetap mengasihi Ayub. Sehingga istri berkata, Pak, kita ini udah miskin, saudara, gak ada apa-apa. Kok Papa masih mau melayani Tuhan? Tuhan yang beri, Tuhan yang berhak yang mengambilnya. Titipan semua loh yang saudara punya.
Apalagi ini sudah kehidupan kita, jantung kita, hidup kita, keluarga, rumah tangga, semuanya. Saudara, nggak perlu bawa-bawa apa-apa lagi ke sana, karena di surga sudah disediakan Tuhan. Haleluya. Nggak boleh saudara dalam itu berpikir, wah gua cari setengah mati untuk di sana. Nggak perlu. Haleluya. Saudara dalam Tuhan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Dalam sekali di ayat itu, disalibkan hidup kita. Tuhan kita senang orang meninggalkan kita, menyindir kita, mengusik hidup kita. Disalibkan. Tanpa dipikirin, bagai itu dikadang lagi. Doakan musuh, berkati musuhmu. Ini aku telah disalibkan. Kurang apa penderitaan Rasul Paulus, saudara? Baru masuk penjara, keluar, masuk penjara lagi, dilempari batu, berdarah-darah, 40 kurang 1. Sekarang saudara kita sudah banyak BPJS. Dulu Rasul Paulus tidak pakai BPJS, tapi dia tetap mengatakan kasih karunia Tuhan itu besar, Pak. Jangan dicabut Tuhan. Duri dalam dagingmu, sakit penderitaannya, saudara. Dia juga masih perlu makan dan minum seperti kita, rumah tangga, keluarga. Tetapi saudara-saudara, dia telah menyalibkan hidup kita. Mungkin saudara berkata, itu kan pendeta, hamba Tuhan, saya nggak perlu begitu. Harus saudara-saudara. Haleluya. Ayat 20 tampilkan, ayat 20. Namun aku hidup. Ini saudara, kita tidak punya hanya asal hidup saja seperti orang dunia, saudara. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Aku hidup, ya. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Namanya mah tetap. Kita tidak boleh berubah nama kita, marga fam kita, saudara-saudara, ya. Dari orang Medan terus kemudian jadi orang Manado atau orang Papua, kan nggak mungkin jadi berubah begitu, saudara. Nah, visi kita nggak perlu, saudara-saudara, kalau Tuhan, ya, saudara-saudaraku, ya. Tetapi saudara-saudaraku, yang perlu berubah, saudara-saudaraku, kehidupan kita, roh kita, karakter, tabiat kita, saudara-saudara, yang harus baru. Harus ada penyerahan total kepada Tuhan. Nggak boleh main-main, harus serius, saudara-saudaraku. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, perhatikan ini saudara-saudaraku, melainkan Kristus. Saya beritahu, ketika saudara-saudara dalam mendengar yang dikasih, hidup kita bersama dengan Kristus beda. Karena apa? Kita sudah meninggalkan hidup yang lama. Jadi Kristus yang menonjol, Kristus yang bekerja, Kristus, saudara-saudara, lewat Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara, yang tampil, yang berjalan, sehingga orang atau dunia, saudara-saudara, melihat saudara jadi beda. Haleluya. Lihat jadi beda. Oh, ini orang Kristen, ini anak Tuhan. Dia beda sekali. Dan auranya, karena ada hadirat Tuhan, beda. Orang senang bicara, bergaul dengan saudara, bertatap muka dengan saudara, karena ada Kristus yang tinggal dalam kita. Oh ya. Puji Tuhan. Haleluya. Orang saat ini banyak menderita, mengeluh, susah cari kerja, cari uang. Tapi kalau ada Kristus dalam engkau, haleluya, engkau berkata, Tuhan Yesus baik, aku diberkati, aku ditolong, aku dijamah, aku disembuhkan. Sehingga tidak ada kesempatan iblis untuk melemahkan hidup kita. Puji Tuhan. Kristus yang hidup di dalam aku. Berapa bulan yang lalu saya dioperasi katarak, dokter bilang, ya dokter, tapi yang menentukan iman kita kepada Kristus. Apa kita nggak bisa lihat lagi, kabur, semuanya sudah rusak.
banget ya, gara-gara dia. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara yang menentukan. Haleluya. Katakan aku sembuh. Mujizat Tuhan besar. Kali operasi, lihat Pak dokter, begitu ya. Dokter bisa salah, tapi firman Allah tidak pernah salah. Tetap percaya, kalau Tuhan selalu pasti menolong saudara dan saya. Kacamata saya pikir sekali, bagaimana saya tanya buat saudara, wah, kayaknya Tuhan seperti obong-obong. Wah, temannya gila. Lebih begini, pasti Tuhan tolong. Puji Tuhan, masih bisa baca. Ya, haleluya. Jangan terlalu tegang, saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Ada Yesus kok, saudara. Ya, semangat. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini. Ini kata ada sekarang, new ya, orang aja sudah bicara new. Kok saudara masih bicara yang dulu? Apalagi saudara kalau ceritakan sama istri beberapa. Dulu papi punya pacar 5 loh. Itu bodoh saudara. Dan hidupku yang sekarang ini, yang hidupku hidup ini, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging ini adalah hidup oleh iman. Nah, oleh iman, oleh pengharapan, saudara-saudara. Karena yang kita imani Yesus itu Yesus yang pasti, yang real, yang jelas, saudara-saudara. Sebab itu jangan dengar suara sumbang dari dunia, saudara. Dengan kabar-kabar lewat YouTube, Facebook, saudara, seringkali menyesatkan. Tapi Bible ini, Alkitab ini, haleluya, yang meluruskan jalan kita. Amin. Ini dia yang meluruskan. Ketika Kristus memimpin hidup kita, ini kita pasti lebih jauh lebih baik dari yang lama itu, saudara. Lebih baik dari segala kehidupan kita, dari raut muka kita, karena cermin Kristus, saudara. Haleluya. Ya, memang untuk plusnya tambahannya bagi ibu-ibu, tapi tidak di sini. Kan kalau buku kebaktian mau pesta kan, saudara-saudaraku, bedaknya, alisnya 2 meter, ya puji Tuhan, eyeshadow-nya sudah sebagainya, kosmetiknya aja sudah jutaan, ya, sudah dalam Tuhan. Sampai sudah bersuara, berkeringat, sudah luntur, jelek lagi kan, jelek lagi. Tetapi kalau Kristus tinggal dalam kita, kemuliaan Tuhan yang ada, saudara. Orang lihat, saudara, apalagi juga suaminya, waduh, mami kok tambah cantik karena Kristus di dalamnya. Amin. Ya, lakinya juga biar sudah tabur, ini kan tabur, gede, sudah gedut, tetapi istri bilang, papi kok ganteng terus. Haleluya. Itu karena ada kelebihannya di dalam Kristus, saudara. Amin. Saudara. Haleluya. Bukan dibuat-buat loh. Sorry, Pak, saudara. Ya, berarti bukan itu salah, tidak salah. Tapi orang yang hidup Kristus tinggal itu, saudara, mempunyai kelebihan yang luar biasa. Haleluya. Ingat Sarah waktu ada di Mesir. Saudara baca dalam kitab itu, Sarah dilihat orang Mesir itu cantik sekali. Indonesia Idol kalah. Betul, saudara. Miss Dunia kalah. Tuhan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging, ya, adalah hidup yang oleh iman, saudara. Mengapa kita sebagai anak Tuhan harus, saudara, berstandar iman kepada Kristus? Ya.
Betul, ini harus saudara perjuangkan terus saudara, sampai mati iman kita kepada Kristus. Saudara. Jangan digoyahkan dengan kondisi apapun di dalam hidup saudara dalam Tuhan. Oleh keadaan apapun, mulai dari keluarga, rumah tangga, dari usaha, dari kesehatan dan lain sebagainya yang begitu majemuk, begitu besar, saudara-saudaraku, menekan kita menjelang kedatangan Tuhan ini. Iblis selalu saudara-saudaraku dalam Yesaya berkata sedang memanahkan panahnya kepada orang-orang beriman. Menyalibkan diri, menyalibkan daging ini memang tidak mudah saudara di dalam Tuhan. Tapi kalau orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus, dengan lawatan Allah saudara dalam Tuhan, dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang menyalibkan daging ini, kemauan egois saudara, dia tidak akan mengatur Tuhan. Tuhan yang mengatur. Dan orang yang sudah dipimpin oleh Tuhan, saudaraku, sebagaimana pengalaman Rasul Paulus, ketika kita dimasukkan ke dalam persoalan pencobaan dalam kehidupan kita, saudaraku, kita tetap berkata Tuhan, haleluya, Tuhan itu tetap baik dalam hidup. Haleluya. Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap cinta dalam kehidupan. Haleluya. Biar mungkin orang tidak peduli dengan hidup kita, dengan rumah tangga kita, dengan pribadi kita, tetapi satu sobat yang setia di dalam hidup kita adalah Yesus yang tidak pernah saudara meninggalkan kita. Mungkin kita sudah jauh seperti Lukas pasal 15, anak terhilang saudara. Tapi ketika kita menguburkan semuanya saudara, di dalam perumpamaan itu saudara, anak yang hilang itu telah kembali. Dia berkata, kita mari buat pesta. Anakku yang sudah lama berbau, yang berdosa itu sudah dikembalikan betul, sudah dihidupkan kembali. Hari ini, siang ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, di dalam kriteria orang Kristen, orang percaya adalah saudara-saudara dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, saudara. Bagi yang sudah berumah tangga, hidup di dalam Tuhan itu jauh lebih hebat lagi. Karena ada firman Allah, standarnya 2-3 orang berkumpul itu menyatakan keluarga suami istri dan anak di dalam Tuhan, sepakat, seide, seperasaan, satu roh, maka Tuhan hadir selalu dalam hidup dia. Haleluya. Saudara-saudara rasakan kehadiran Tuhan dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu, baik engkau diangkut di pasar Cibitung, saudara, di tempat perusahaan saudara. Haleluya. Yusuf ada di Mesir juga sama seperti itu. Mesir bicara dunia kan saudara. Gak enak saudara. Banyak yang suka, banyak yang tidak suka kehidupan kita. Tetapi kenapa Yusuf dipelihara waktu dia ada di Firaun, ada di istana, saudara-saudara? Sekali lagi, penampilan Yusuf beda dengan yang lain. Haleluya. Istri Potifar menyodorkan hal dosa, tapi Yusuf karena sudah menanggalkan hidupnya dan tadi Yusuf tidak berdosa. Padahal orang tidak, oh itu tidak ada CCTV ya, tetapi daging sudah mati, kebauan daging sudah mati. Haleluya. Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu saat ini sudah kondisi saudara. Ada mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun mengikut Tuhan, tapi satu hal perkara, saudara harus seperti perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Alkitab maksud berkata, dia ketika dia berjumpa dengan Tuhan, perempuan Samaria, satu kampung Samaria bertobat, karena mencari Tuhan, beribadah, terima Tuhan. Satu kampung Samaria, satu desa, berapa penduduk itu saudara-saudara ya. Haleluya. Dia padahal bukan hamba Tuhan, tapi dia berjumpa dengan Tuhan. Siang hari ini jemaat juga betul, kamu itu. Haleluya. Saudara harus rindukan saudara sesuatu yang lebih besar. Kuasa Tuhan masuk dalam hidup saudara. Saudara berjumpa, dikunjungi oleh Tuhan, saudara, dibebat oleh Tuhan, disembuhkan saudara oleh Tuhan, saudara.
Kita sering nanya, tadi juga ada kata garis bawahi, tak pernah ke orang yang kecewa, orang yang menolak firman, orang yang menolak Yesus. Hati-hati. Kau kecewa nih kepada suami saya. Aku kecewa sama anak saya. Kecewa sama dosa. Takut sama Tuhan. Tak pernah mengikut Tuhan, mengiring Yesus. Kenapa? Saudara-saudara, Roh Kudus akan mengiringi saudara, perjalanan hidup saudara. Ada yang menghambat, ada yang menghalangi. Tuhan berperang di dalam hidup saudara. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel ya, pada lewat Musa hambanya, Musa jangan ikut, tapi biar aku yang berperang gantikan. Hingga bangsa Israel mengalami kemenangan. Filistin semua dikalahkan. Orang Yebus. Kita pun juga perjalanan kekristenan kita, pengiringan kepada Tuhan, kita nggak boleh jalan sendiri, saudara-saudara. Haleluya. Jangan seperti orang yang lu so tahu banget, lu hebat banget. Tidak bisa. Biar Tuhan di depan hidup kita, saudara-saudara, dalam Tuhan. Ada nyanyian Indonesia, tiap langkahku diatur oleh di sinetron sih, tapi jangan dipercayainya. Ketika istri-istri memegang kendali gitu, dalam keluarga, istri-istri yang di depan rumahnya, suaminya digantikan kasih daster. Yesus dari dalam Tuhan. Yesus mau saudara dari dalam Tuhan. Keluarga jemaat Tuhan yang ada ini saudara dari dalam Tuhan betul-betul sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan, melangkah sehingga diperbaharui. Saudara-saudara, sebelum kita bicara melakukan segala aktivitas kita, rencana kita, saudara-saudara dalam taruh di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan yang beracara sepenuhnya di dalam kita, saudara-saudara, menyertai kita, saudara-saudara, di dalam Tuhan. Masih ingat doa Yabes? Dia menyerahkan hidupnya sehingga apa yang dia kerjakan beruntung, berhasil. Usahanya ke utara, ke selatan, ke timur, barat. Puji Tuhan. Ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Harus terima saudara-saudara ya. Kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang saudara usahakan, kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Kasih karunia itu saudara, jauh lebih besar daripada apa yang kita sedang pikirkan ya. Kan ada doa daripada firman Allah dari hamba Tuhan. Saudara, apa yang kau doakan hasilnya itu jauh lebih besar. Dan itu kasih karunia saudara-saudara. Saudara minta 10, Tuhan kasih 20. Saudara minta 20, Tuhan kasih 50 atau bisa 100. Haleluya. Itu kasih karunia. Tuhan. Jadi jangan takut bangkrut, juga jangan takut terlalu susah. Orang-orang dunia begini bicara, saudara-saudara, melemahkan iman ya. Jangan orang-orang dunia kiri kanan depan belakang saudara. Kan ada ayat juga firman Allah, biar 1000 rebah di sisimu, berlaksa-laksa rebah, hancur, mati dan lain sebagainya, tapi engkau yang di dalam Tuhan hanya melihat-lihat saja. Amin. Amin. Rebah. Tapi begitu tertolong dan pemerintah divaksin,
Sudah semua ya? Puji Tuhan. Sebenarnya saya tidak boleh, karena dokter bilang begini, ada diabetesnya tinggi, terkadang saya 400, 500, 600, kan gak bisa divaksin ya. Kupikir vaksin itu sudah saudara begitu, memang berita waktu itu jarumnya katanya setengah meter. Oh Tuhan, tolong, setengah meter. Aduh, saya dari rumah siap-siap dulu. Gak bisa bergerak loh, gak bisa tidur nanti. Ternyata tidak, saudara-saudara. Dengan iman aja, saudara. Haleluya. Ternyata, puji Tuhan, tidak apa-apa, sembuh juga, saudara. Sehat juga. Haleluya. Berita hoax itu, saudara, seringkali melemahkan iman kita. Saudara, dalam Tuhan, ya, melemahkan iman. Tapi berita good news dari surga itu menguatkan kita. Menunjukkan terima kasih, dia menguatkan kita. Saudara dalam Tuhan. Tak kala engkau sedang mungkin sendiri, wah, kalau sendiri ya, atau pemuda-pemudi, wah, ya lagi galau, wah, tapi Alkitab sebenarnya nggak ada galau ya, puji Tuhan. Pasti engkau diberi jodoh, tapi bukan sekarang ini ya. Tapi pasti, saudara, dalam pengalaman kami gembala, haleluya, saudara, dikasih jodoh, dikasih pelayanan lagi, puji Tuhan, double porsi ya. Haleluya ya. Ya saudara-saudaraku, saudara sekarang gak perlu cari, Tuhan yang kasih pendamping saudara. Haleluya. Karena apa? Supaya satu tujuan, memuliakan Tuhan. Haleluya, luar biasa. Tuhan, sebab sekiranya, jadi jangan menolak kasih karunia Tuhan, saudara ya. Ya. Sebab sekarang adalah, selalu kata sekarang. Jadi kata sekarang yang new, hidup yang baru, saudara-saudaraku dunia ini, 2000 tahun lalu sudah ditulis, saudara-saudara, amin. Kata sekarang, ini jaminan Tuhan loh, garansi daripada Tuhan yang paten loh, saudaraku. Ya. Tidak perlu saudara tawar-menawar. Sekarang ini, sebab sekiranya ada kebenaran, aku telah ya setia, ya puji Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi sekarang, saudara-saudaraku, yang hidup kita ini, saudara-saudaraku, ini dalam Tuhan sekali lagi jauh lebih baik daripada yang kemarin, saudara-saudara dalam. Jadi jangan tolak kasih karunia Tuhan. Kebenaran Tuhan itu, saudara-saudara, itulah harta benda, kekayaan yang saudara dan saya harus miliki, saudara. Harus, saudara-saudara, kita minta terus, saudaraku, melimpah kebenaran firman Allah, menambah iman kita, menambahkan kedewasaan kita, kekuatan kita, lutut kita supaya tidak juga goyah, saudara-saudara, menjelang kedatangan Tuhan ini, saudara-saudaraku. Karena banyak sekali, saudara-saudaraku, cara jerat-jerat iblis, saudaraku, untuk menjatuhkan kita, untuk melemahkan kita, untuk menarik kita. Paulus katakan di dalam Filipi atau Efesus, aku merampas mereka dari tangan iblis. Perhatikan, kalau sudah lihat keluargamu yang sudah jauh daripada Tuhan, aku merampas, aku menarik mereka supaya mereka tidak binasa. Amin. Ini tugas kita semua, bukan hanya tugas hamba Tuhan. Menarik mereka. Jangan benci, doakan. Haleluya. Sehingga mereka juga terima kasih karunia Tuhan. Tugasnya saudara nggak boleh cuek. Itu kan urusan berbalah sama Tuhan. Ya, dia sudah nggak ke gereja, dia sudah tiap hari bakti. Tugas kita, keluarga famili kita. Bagaimana berkata-katanya? Saudara-saudaraku, jadilah saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung. Ada tingkatan-tingkatannya, saudara-saudara, dalam Tuhan yang dimana saudara dan saya harus jalani ini, saudaraku. Tugas dan kewajiban kita sebagai anak Tuhan, misi dan visi Tuhan Yesus, saudara-saudara di dalam Tuhan. Haleluya.
kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Hidup bersama Kristus, hidup dalam kebenaran Tuhan, saudara, di dalam Tuhan. Akan saudara memetik buahnya, buah yang baik. Haleluya, saudara. Ketika saudara hidup takut kepada Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, istri, anak-anak saudara, sampai bagi yang sudah tua, saudaraku, cucu saudara memetik buah yang baik dari kehidupanmu kepada Kristus. Haleluya, saudara. Ya, melihat juga saudara di dalam senior kami, anak-anak cucu mantu mereka dalam melayani Tuhan luar biasa. Baru buka sudah seperti senior kami Bapak Hani Mande, sudah. Anaknya kan yang baru semua kita yang paling tua, saudaraku, saat kata dengan anak saya di Beijing Malang, baru buka di situ sudah ratusan jemaat di Solo Jakarta ini. Wow, luar biasa. Bukan sudah umur 53 ya, 54 saat pada acara Tuhan mati ya, baru ratusan sudah. Haleluya. Jadi apa yang saudara dan saya tabur yang baik, saudaraku, anak cucumu juga menuai yang baik, saudara. Kiranya Tuhan tolong kita, saudaraku, di dalam Tuhan. Marilah hidup bersama dengan Kristus. Bukan secara hatimu dengan sungguh. Harus ada penyerahan yang total, habis-habisan, saudara-saudara, dalam Tuhan. Kalau saudara bisa kerja, ya saudara-saudara, kepada dunia ini habis-habisan dengan sekuat dengan otot saudara, demikian lebih daripada itu kepada Tuhan, kepada sorga, kepada pekerjaan Tuhan, saudara juga harus bisa habis-habisan, saudara-saudara. Haleluya. Maka engkau akan melihat, saudara-saudara, haleluya, kuasa yang besar, pertolongan yang besar, berkat yang besar, mujizat yang besar, bukan kecil-kecilan lagi, saudara-saudara, di dalam Tuhan. Bukan kecil-kecilan lagi, mungkin 10 tahun, tetapi mulai dari sekarang ini, sejak kita terima Yesus, saudara-saudaraku, berkat Tuhan itu jauh lebih besar, melimpah, ya. Ada kata melimpah dengan ruang. Kita tolong kita berdiri, kita mau menerima perjamuan asal pada siang. Salib. Terima kasih pada Tuhan Yesus. Kita sehat, kita hidup, kita kuat karena Tuhan. Haleluya. Siapkan hatimu untuk perjamuan asal pada siang hari ini. Puji Tuhan. Salibnya salib. Salibnya sepatu menyanyi. Salibnya, tapi roh itu penurut adanya. Pernah disucikan di Yesus. Lawat manusia Yesus. Petugas berjemaat maju ke rumah. Salibnya, kebenaran
karunia Tuhan, sehingga kami kuat dan tahu bisa setia sampai ampuni salah dosa kami, layakkan kami untuk terima tubuh dan darah Kristus, lambang kehidupan kami yang baru, lambang kasih karunia, supaya kami hidup bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima dengan iman. Dalam nama Yesus, puji Tuhan. Kita nyanyi Ku Datang pada Saat Itu. Yeah.
Katakan kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku orang berdosa. Sembuhkan ya. Jadikan hatiku, rohaniku Tuhan. Sudah menyakitkan hati sesama, terlebih hamba. Ampuni Tuhan. Dan dapat engkau penuh dengan Roh Kudus, kuasa Allah, supaya engkau mengerti kehendak Tuhan, supaya engkau tahu jalanmu yang sekarang ini bukan engkau lagi. Jalan kita yang sekarang ini bukan, tidak boleh sama, karena ada Kristus Yesus di dalam hidupmu. Tanggalkan daging, hidup yang tidak baik dan lain-lain. Bawa keluargamu, istri, anak-anakmu ke dalam jalan Tuhan. Bawa orang tuamu, keluargamu, isi rumahmu. Tuhan sudah dekat. Haleluya. Makasih. Kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, bukan untuk binasa. Tapi dosa sampai mana-mana. Dengar firman Allah. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mengencangkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan buat kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, Kau baik Tuhan. Kau baik, haleluya. Tuhan berkata kalau engkau sudah diampuni jangan berbuat dosa lagi, haleluya. Angkat jawab. Angkat jawab, tinggal lakukan Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya. Haleluya. Minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Memuji menyembah Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus sembah Tuhan. Terima kasih katakan Tuhan kau baik. Haleluya, haleluya. Biar berjamaah kita alami kehidupan yang baru bersama Tuhan. Pemulihan rumah tangga, hidup, kesehatan, ekonomi. Tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan setiap waktu, setiap saat dalam hidup saudara-saudara. Haleluya, kita diperbaharui oleh kuasa Tuhan, oleh firman Allah. Yesus, Yesus, haleluya. Penuh dengan kuasa Tuhan, penuh rahmat Tuhan, penuh hikmat Tuhan. Haleluya, hidup dengan kasih karunia Tuhan yang besar, dengan damai sejahtera Tuhan. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Terus pimpin ambil ibadah ini sampai bisa. Kami tenggelam dalam hadirat Allah, dalam urapan Tuhan, dalam sukacita, dalam semangat surgawi. Haleluya. Sebab Dia hidup ada hari esok.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darahmu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik adanya bagi kami Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Pengorbananmu bagi kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tak pernah kecewa menjadi Yesus. dan juga Tuhan memberkati buat Bapak Pendeta Marpau yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan dari sesi pertama sampai sesi kedua, semua berkat kemurahan Tuhan. Salam dari kami GPD 50 untuk jemaat di sana dan juga panti asuhan. Kita yakin terus diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita perbuat baik adanya, pasti Tuhan akan memberkati. Puji Tuhan. Untuk ibadah minggu depan bisa dilihat di layar monitor dari WL single kolektan sesi pertama dan sesi kedua bertanggung jawab untuk melaksanakannya dan mengenai doa yang setiap Jumat kita adakan jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Nanti di setiap jamnya bisa diisi dari sidang Jumat yang ada, karena melalui doa adalah akar kita sebagai umat Kristen. Tanpa doa kita gak kuat, tapi kalau kita bersekutu terus dengan Tuhan melalui doa, kita pasti akan menang di dalam setiap masalah dan persoalan kita. Dan dapat menghubungi saya sendiri dan juga Bapak Yosi Luntung. Lalu yang berulang tahun di minggu ini, yang pertama Boy Situmorang, Bapak Estu Riyadi, Saudari Seren Simanjuntak,
Tuhan. Lalu Ibu Novi Herawati, anak Naomi Sibuaya, dan terakhir saudari Nadia Valencia. Semua yang berulang tahun diberkati oleh Tuhan, yang masih sekolah diberikan pendidikan yang terbaik, yang bekerja dijadikan kepala bukan ekor. Di setiap usaha dia diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Iuran dana kasih hanya sekedar mengingatkan saudaraku, iuran dana kasih yang per bulannya 50.000 per keluarga bisa dibayar per bulannya. Nanti tahunnya bulan depan nanti malah banyak. Jadi kami sekedar mengingatkan untuk memperingat saudara bila membayar iuran dana kasih yang masuk dalam keanggotaan GPDI Gereja 50. Puji Tuhan. Lalu bagi jemaat yang ingin membayar janji iman untuk Natal dan pemberian kursi putra bisa menghubungi Ibu Yuliana Witanta dan juga Ibu Sanje di bawah. Dan pelunasan janji iman itu terakhir tanggal 12 Desember. Kita yakin tanggal 25 bangku ini semuanya baru berganti dengan ganti kursi futura. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu puji Tuhan, itu saja informasi dari gereja. Kita mengakhiri acara kita pada saat siang hari ini. Kita berdiri bersama-sama. Puji Tuhan. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar. Lagu pujian, lagu Bapak tentang Amin. Sebab Kau besar Tuhan, lebih dari segalanya. Menikmati Tuhan perjamuan asa siang hari ini. Kami tidak lupa berdoa Tuhan jemaat yang berulang tahun dalam bulan November diberkati, sekolah studi, pekerjaan, rumah tangga mereka, pribadi mereka tetap kuat di dalam Tuhan, setia dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Ibadah
Pekerjaan Tuhan sepanjang minggu ini kami serahkan Ibu Gembala, Tuhan semua jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, pakai Tuhan. Bela pekerjaan Tuhan, kirim jiwa-jiwa baru untuk dimenangkan bagi Tuhan. Saya akan juga tempat ini Tuhan berkati semua program-program gereja pekerjaan Tuhan yang sedang mengalami juga sakit penyakit. Tuhan oleh dia dokter, dia tabib, dia penyembuh, dia penolong. Di dalam nama Yesus, Engkau yang percaya, bilu-bilu Tuhan, penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara mau pulang, tutup kunci dengan kuasa darah anak domba Allah, darah Yesus. Ampuni salah dan pelanggar dosa kami, supaya tidak menghalangi, menghambat kuasa Roh Kudus. Mujizat, tanda-tanda heran terjadi dalam kehidupan dan dalam gereja pekerjaan Tuhan tempat ini. Makasih. Dan pada akhirnya saudara, haleluya, angkat tangan, terima berkat daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai, melindungi, menjaga, memberkati kita mulai daripada siang ini, besok sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah zaman yang sukar. Sebab itu jemaat GPD Gereja 50 Bethlehem Kampus itu tetap semangat. Tuhan pasti menolong, Tuhan perbaharui, Tuhan bela di dalam segala perkara, maju terus. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ya, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan jemaat GPD Gereja 50 Bethlehem Tambun. Ya, tetap setia dan taat hidup dalam kebenaran. Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Saudara akan melihat jawaban solusi yang pasti. Maju terus. Doa kami pada hari ini, biarlah haleluya Tuhan menyertainya. Immanuel, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.